Halo Tretan, apa kalian kenal dengan kasus peristiwa yang terjadi belakangan ini? Iya betul, ini adalah insiden konflik pilkada yang terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, karena banyak permintaan dari teman-teman untuk membedah kronologi kasus yang terjadi di Ketapang Lao ini, maka saya bersedia untuk mengulasnya dan membahasnya versi saya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa informasi yang saya rangkum ini saya dapatkan dari berbagai banyak sumber. Salah satunya saya ambil dari media massa, yaitu berupa media online. Sebagian juga saya rangkum dari berbagai informasi yang terjadi di bawah. Jadi saya kontak langsung ke teman-teman. Tapi terlebih dahulu, untuk masuk kepada pembahasan ini, saya akan jabarkan dulu ya teman-teman geografis serta kultur dan sosial dari masyarakat setempat itu. Karena banyak tudingan dari luar ini ya, bahwa dengan banyaknya kejadian-kejadian carok seperti itu, maka derajat dan harkat martabatnya warga Madura itu rendah dianggap norak. Weh, jangan begitu dulu bro ya. Tentu ini ada kejadian, ada peristiwa seperti ini, pasti ada latar belakangnya seperti itu. Disarankan bagaimana kisahnya ya. Oke teman-teman, saya akan jabarkan ya Tretan. Seperti ini ya Tretan, bahwa peristiwa konflik pilkada yang terjadi di Ketapang Lao ini terjadi akibat semula datangnya salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Sampang. Nah, di Kabupaten Sampang ini ya Tretan, ada dua calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak 2024. Pasangan nomor urut 1 itu adalah pasangan Muhammad bin Mu'afi dan Abdullah Hidayat. Maka pasangan ini disingkat mandat, paham ya. Terus yang nomor 2, calon bupati yang nomor urut 2 adalah Haji Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfud. Nah, pasangan ini nama bekennya ya Tretan, Jimat Sakteh. Jadi kalau orang yang Madura ngerti sih apa itu yang dimaksud dengan istilah Jimat Sakteh. Nah, paham ya? Nah, suatu ketika ya Tretan, berdasarkan informasi di bawah, ada salah satu pasangan calon yang hendak mau bertamu ke salah satu tokoh di Ketapang Lao. Nah, paham kan? Di Ketapang Lao, dari calon yang nomor urut berapa ini? Calon nomor urut 2, yaitu Haji Slamet Junaidi. Nama lainnya adalah Haji Idi. Haji ini ya Tretan, calon bupati dari petahana. Jadi kalau calon bupati petahana, sebelumnya beliau jadi bupati tapi mencalonkan lagi. Nah, wilayah Ketapang ini ya Tretan, berdasarkan informasi yang saya rangkum, wilayah Ketapang dan Banyuates dan wabil khusus ini Sukobana, informasinya ini sudah menjadi basis dari pendukung mandat. Pendukung mandat itu nomor piroto, nomor siji, nomor 1. Nah, tentu kedatangan Haji Idi ini ke Ketapang Lao, ini nama desanya ya, Ketapang Lao, sontak memberikan banyak reaksi kepada masyarakat sekitar. Padahal Haji Idi ini murni, informasi yang saya dapat tidak ada kaitannya dengan pengondisian saksi ataupun tim pendukungnya. Tapi ini kabarnya murni mau silaturahmi ke salah satu tokoh. Nah, cukup sampai di sini dulu ya Tretan ya, biar sampean ngerti. Nah,
di sini kan yang menjadi korban pembacokan itu ya tretan adalah Jimmy Sugito Putra atau disingkat dengan JSP. Nah, saya akan jabarkan dulu ya tretan. Nah, di Ketapang Lao ini ada dua tokoh yang punya pengaruh dan pengikut yang berbeda-beda. Tapi kedua tokoh ini ya tretan masih punya ikatan hubungan saudara. Yang pertama yaitu Kiai Mu'alif dan yang kedua adalah Kiai Hamduddin. Nah, kebetulan tretan Haji Idi ini mau berkunjung ke salah satu tokoh Kiai Mu'alif. Nah, Kiai Mu'alif ini punya padepokan yang namanya Babu Salam. Nah, tentu yang namanya tokoh ya tretan pasti punya pengikut dan santrinya. Nah, Kiai Mu'alif ini ya tretan punya santri yang bernama Asrofi, Mu'ati, dan Jimmy Sugito Putra nanti ini yang akan jadi korban. Nah, sementara dari pihak Kiai Hamduddin itu punya santri yang bernama Abdurrahman, terus Fendi Sranom, dan Muhammad Suaidi. Nah, cukup sampai di sini ya tretan. Oke. Karena Haji Idi ini datang bertamu secara mendadak ke padepokannya Kiai Mu'alif, sontak Kiai Hamduddin ini tidak terima dengan kedatangan tamu dari tokoh petahana tersebut. Kenapa tidak terima? Karena Kiai Hamduddin ini merasa dirinya lebih sepuh ataupun lebih senior. Seperti itu. Paham sampai di sini ya tretan? Karena beliaunya ini nggak terima, kemudian Kiai Hamduddin ini karena saat rombongan itu sudah masuk ke padepokannya Kiai Mu'alif di Babu Salam, maka Kiai Hamduddin ini ya tretan kemudian memblokade jalan masuknya rombongan dari Haji Idi. Nah, karena sudah diblokade ya tretan, tentu rombongan haji ini tidak punya jalan lain kecuali mencari jalan lain. Nah, alasan Kiai Hamduddin ini memblokade jalan yang dilewati oleh rombongan Haji Idi ya karena beliaunya merasa tidak terima. Karena mendadak ada salah satu cabuk kemudian bertamu ke kediaman ataupun ke padepokannya Kiai Mu'alif. Padahal Kiai Mu'alif sama Kiai Hamduddin ini tretan ini adalah saudara. Nah, karena sedikit ada ketegangan dan permasalahan ya tretan, kemudian Kiai Mu'alif ini sama Asrofi dan muridnya juga sama Mu'ati menghampiri ke rumahnya ataupun ke padepokannya Kiai Hamduddin meminta blokade itu untuk dibuka. Tapi sayang tretan, sama Kiai Hamduddin dia tidak bersedia untuk membuka blokadenya. Maka dia memerintahkan kepada Kiai Mu'alif jika rombongan bupati ingin keluar maka harus cari jalan lain. Nah, karena diperlakukan demikian tretan, kemudian santrinya Kiai Mu'alif itu yang bernama Mu'ati naik pitam. Dia melontarkan perkataan yang sangat menyinggung dan menyindir oleh pengikut-pengikutnya Kiai Hamduddin. Ini adalah bahasa Madura yang sedikit ada ungkapan perkataan yang menentang. Intinya perkataan itu berbunyi demikian. Mayulah mona carokah acarok deki ya. Intinya ayo kalau mau berkelahi ataupun mau carok pakai celurit seperti itu. Karena merasa ditantang tretan, kemudian pengikut-pengikutnya Kiai Hamduddin ini kemudian mengepung padepokannya Kiai Mu'alif yang barusan ada rombongan dari Bupati Haji Idi. Nah,
cukup sampai di sini ya Tretan. Karena situasi sudah tidak kondusif, maka rombongan Haji Idi ini melewati jalur lain untuk keluar dari padepokannya Kyai Mu'alif. Karena di situ suasana kondisivitas keluarga ataupun warga di lingkungannya, di lingkungan padepokan itu sudah tidak kondusif. Akhirnya Bupati beranjak pergi, tapi beranjak perginya tidak melalui jalur yang sudah diblokade oleh Kyai Hamduddin itu. Paham? Nah, setelah pergi ini Tretan, kemudian warga ataupun pengikut dari dua kiai ini saling berdatangan hingga terjadi sebuah cekcok. Nah, di sini perhatikan ya Tretan, insiden peristiwanya yang terjadi. Nah, berdasarkan informasi yang terjadi di lapangan saat terjadi cekcok, maka Kyai Hamduddin itu mengatakan kepada Kyai Mu'alif, kalau mau mendatangkan tamu maka terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan dirinya. Apalagi ini bawa-bawa warga yang ikut dalam zikir koloman, seperti itu. Kemudian sama santrinya Kyai Mu'alif ini dibantah ataupun direspon. Siapa dia yang merespon? Adalah Asrofi. Asrofi bilang kepada Kyai Hamduddin, bagaimana mau koordinasi dan komunikasi? Wong rombongan Haji Idi ini datangnya secara mendadak. Tentu kalau datangnya secara mendadak, kita sebagai tuan rumah harus menerima tamu dari siapapun itu. Nah, paham sampai di sini ya Tretan? Nah, cekcok dari kedua pihak ini pun sudah semakin meruncing, dan bahkan ada kabar yang berkembang bahwa Kyai Hamduddin ini dipukul oleh salah satu muridnya ataupun pengikutnya Kyai Mu'alif. Nah, yang diduga memukul Kyai Hamduddin ini Tretan adalah muridnya Kyai Mu'alif, yaitu Asrofi. Nah, pengikutnya Kyai Hamduddin ini Tretan kemudian menghampiri Asrofi, yaitu santrinya Kyai Mu'alif. Di sini Tretan, muridnya Kyai Mu'alif, Jimmy Sugito Putra, sejatinya pada kejadian itu dia itu tidak tahu apa-apa. Dia murni hanya ingin melerai ataupun memisahkan ataupun meredam insiden dari dua kubu ini, yaitu kubunya Kyai Hamduddin sama kubunya Kyai Mu'alif. Jimmy Sugito Putra ini tahu bahwa temannya yaitu Asrofi tengah dalam ancaman massa dari kelompok Kyai Hamduddin. Kemudian Jimmy ini melakukan pembelaan. Dia melakukan pembelaan ya Tretan dengan tangan kosong, tidak pakai apa-apa. Beda dengan kubunya dari kelompok Kyai Hamduddin, seperti itu. Nah, cekcok pun terjadi hingga terjadi kesalahpahaman. Apa itu kesalahpahamannya? Ya itu tadi, bahwa kabarnya Kyai Hamduddin ini dipukul oleh Asrofi. Karena Asrofi dalam ancaman, kemudian Jimmy ini melakukan peleraian. Nah, di sini ya Tretan, saat melakukan peleraian, maka si Jimmy ini sama pengikutnya Kyai Hamduddin, yaitu Abdurrahman, Fendi Sranom, dan Muhammad Suaidi ini dibacok. Sebetulnya aktor dari pembacokan ini ada di Abdurrahman. Abdurrahman ini membacok Jimmy Sugito itu mengenai kepalanya 2 kali Tretan. Kemudian Fendi Sranom sama Muhammad Suaidi ini hanya warga yang juga ikut-ikut membantu dalam pembacokan itu. Akibatnya Tretan,
si Jimmy ini terkapar berlumuran darah. Dia sempat ditolong oleh beberapa warga untuk dilarikan ke rumah sakit setempat, yaitu Rumah Sakit Ketapang. Akan tetapi ya tretan, sayang, nyawa si Jimmy ini tidak tertolong alias meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah cerita singkat dari perjalanan konflik pilkada yang terjadi di Sampang. Jadi ya tretan, kalau kita ambil dari hikmah peristiwa ini sebetulnya banyak hikmah yang perlu kita pelajari. Nah, di sisi lain ya tretan, saya tambahkan lagi, andai saja rombongan bupati ini tidak segera keluar dari permukiman warga ini, bisa jadi korbannya itu adalah bukan Jimmy, melainkan rombongan dari bupati ini. Karena berbagai sumber yang saya dapatkan ya tretan, ada salah satu tokoh wakil rakyat yang ikut menyelamatkan rombongan bupati dari amukan massa ini. Memang ya tretan, saat rombongan ini hendak mau keluar dari permukiman warga ini, warga itu betul-betul mengekspresikan amarahnya kepada rombongan Haji Indi ini. Jalan-jalanan itu tretan betul-betul memang diadang. Salah satunya memakai beton gorong-gorong seperti itu. Beruntung ya tretan, karena berkat pertolongan dari tokoh yang menjadi anggota DPRD ini, rombongan Haji Indi ini selamat dan keluar dari permukiman warga ini. Seperti itu. Jadi di sini banyak publik menanyakan ya, apakah sebelumnya Haji ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi kepada warga setempat saat hendak mau melakukan silaturahmi? Berdasarkan informasi yang saya terima, Haji Indi ini sudah melakukan komunikasi dan koordinasi mungkin dengan Kiai Mu'alif. Akan tetapi karena mungkin ada banyak hal perbedaan pandangan dalam dinamika sosial yang sebelumnya oleh dua kiai ini, sehingga terjadi sebuah keributan ataupun cekcok. Jadi saat kejadian ini tretan sangat menggembarkan dunia jagat maya seperti itu. Kenapa? Karena banyak rekaman video yang beredar yang memperlihatkan saat insiden ini terjadi, warga ini tiba-tiba mendadak keluar, dia beramai-ramai lalu sambil memegang celurit. Subhanallah min dzalik. Jadi ya tretan, ini kan hanya persoalan pilkada, politik pilkada. Jadi jangan sampai terbawa emosi ataupun fanatik lah. Ini urusan politik ya tretan, hanya sementara. Jadi belum tentu yang sampean dukung, yang sampean pilih nanti itu akan menanggung akibatnya. Karena korban yang berjatuhan, kemudian juga ada tersangka. Ketiga tersangka ini saya yakin ya tretan juga tidak akan ditanggung sepenuhnya, ataupun tidak bakal tidak ada jaminan dari salah satu kandidat yang ia dukung. Jadi ya tretan, kalau urusan politik pilkada apa saja di Republik ini kita ambil dengan hati yang dingin. Terpenting adalah menjaga kerukunan hidup bertetangga. Mungkin itu jauh lebih penting dari hanya selalu fokus mempersoalkan sebuah perbedaan dalam pilihan. Seperti itu. Jadi ini ya tretan, latar belakang konflik berdarah di Sampang ini pure, bukan hanya persoalan yang terjadi begitu instan. Maka masyarakat dan lingkungan itu meyakini bahwa kedua tokoh ini memang sebelum-sebelumnya sudah mungkin banyak polemik ataupun persoalan yang tidak begitu diurai. Akan tetapi ketika ada
momentum politik pilkada seperti ini, mungkin amarah itulah yang menjadi pelampiasannya. Oke teman, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada cerita-cerita menarik, saran dan kritikan, monggo saya tunggu. Terima kasih.